Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky SK Mansur dengan NIM 131423050. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Psikologi Manajemen Pendidikan yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Novianti Dejafri, SPDI MPDI, dengan materi Hakikat Konsep Psikologi Manajemen Ahli Pakar. Pengertian psikologi manajemen menurut ahli psikologi manajemen. Menurut John Brown Weston, seorang psikologi behavioris, mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku yang dapat diamati. Ini menjadi dasar dalam psikologi manajemen, di mana perilaku karyawan dianalisis untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Ada juga menurut Edwin A. Fletcher menyatakan bahwa psikologi manajemen adalah studi tentang hubungan antara perilaku manusia dan tugas-tugas pekerjaan dalam konteks organisasi. Psikologi manajemen berfokus pada penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk memecahkan masalah manajemen yang meningkatkan organisasi. Konsep-konsep dasar dalam psikologi manajemen. Ada motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Lanjut, peran psikologi dalam manajemen menurut para ahli. Para ahli menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip psikologis dalam manajemen dapat membantu meningkatkan efektivitas organisasi, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Lanjut, berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai peran penting psikologi dalam manajemen. Meningkatkan efektivitas manajemen, meningkatkan produktivitas, membangun hubungan yang sehat dan tempat kerja, mengatasi konflik dan stres di tempat kerja, mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Teori-teori utama dalam psikologi manajemen. Yang pertama, teori motivasi Maslow. Teori Hierarchy of Needs yang dikemukakan oleh Abraham Maslow adalah salah satu teori motivasi paling terkenal. Maslow mengusulkan bahwa kebutuhan manusia dapat diurutkan dalam bentuk hierarki, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan lebih kompleks. Ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Manfaat psikologi manajemen bagi pengembangan sumber daya manusia dan kinerja organisasi. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan karyawan, peningkatkan kinerja organisasi, manajemen konflik dan efektif, retensi dan kepuasan karyawan. Lanjut, perbedaan dan persamaan antara berbagai teori utama dalam psikologi manajemen. Teori motivasi. Perbedaan yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow memperkenalkan model 5 tingkat kebutuhan manusia, dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan di tingkat bawah harus dipenuhi sebelum individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Teori 2, faktor Herbrecht.
Herzberg membagi faktor motivasi menjadi dua kategori. Motivator yang berhubungan dengan kepuasan kerja dan faktor higienis yang berhubungan dengan ketidakpuasan. Fokusnya adalah pada bagaimana kondisi kinerja mempengaruhi motivasi, berbeda dengan Maslow yang lebih memanfaatkan kebutuhan individu secara umum. Perbedaan dan persamaan antara berbagai teori utama dalam psikologi manajemen. Persamaan. Semua teori ini bertujuan untuk memahami apa yang motivasi individu dalam konteks kerja dan bagaimana manajer dapat meningkatkan kinerja melalui motivasi yang efektif. Teori-teori ini menemukan pentingnya aspek psikologi dalam manajemen, di mana pemahaman yang baik dapat kebutuhan dan motivasi karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Menurut para ahli, manfaat penerapan psikologi manajemen terhadap pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja organisasi. Peningkatan kepuasan dan motivasi karyawan. Menurut Frederick Herzberg dan Abraham Maslow, psikologi manajemen dapat meningkatkan kepuasan kinerja karyawan melalui pemahaman dan pemenuhan kebutuhan mereka. Pengembangan kompetensi dan pelatihan. Ahli seperti John P. Campbell dan Edwin Alloc menemukan pentingnya pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan psikologi manajemen membantu dalam merancang program pelatihan yang efektif dengan mempertimbangkan gaya belajar dan preferensi individu. Perkembangan terbaru dalam psikologi manajemen mempengaruhi teori praktik manajemen organisasi dan menurut perspektif para pakar. Yang pertama, integrasi teknologi dan psikologi digital. Para pakar seperti Adam Grant dan Shirley Turkle menyoroti bagaimana kemajuan teknologi digital dan data analitik mengubah cara kita memahami dan menerapkan psikologi manajemen. Teknologi memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data karyawan secara lebih mendalam melalui survei, alat pemantauan kinerja, dan platform analitik. Lanjut yang kedua, pendekatan berbasis data atau data-driven decision making. John P. Campbell dan Roberta S. F. De Rosa menjelaskan bahwa pendekatan berbasis data memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Ini melibatkan penggunaan data kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas program manajerial dan kebijakan sumber daya manusia atau SDM. Baik, itulah sekian dari penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya tersebut. Para ahli mendefinisikan psikologi manajemen sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi dengan praktik manajerial untuk perilaku manusia dalam konteks organisasi dan bertujuan untuk memanfaatkan wawasan psikologi guna mengoptimalkan manajemen. Elemen utama dari psikologi manajemen meliputi motivasi, kepemimpinan, communication, dan pengelolaan konflik,
Elemen-elemen ini membentuk hakikat psikologi manajemen dengan menekankan pemahaman dan pengelolaan dinamika manusia yang mempengaruhi kinerja organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.